Wah itu ada lagi di situ. Apa sosoknya? Kuntilanak juga. Halo Sobat Kelana, kembali lagi di Cerita Kelana. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang bakal ceritain pengalaman horornya pas naik gunung nih. Halo Kak, boleh kenalin namanya? Halo, perkenalkan nama gue Farijal Juliansyah, biasa dipanggilnya Rijal. Oke. Pengalaman horornya tuh pas naik kemana sih? Waktu 2 minggu yang lalu gue naik ke Gunung Gede Pangrango. Oh berarti baru-baru banget nih? Iya, belum lama ini. Kenapa tuh ceritanya? Jadi gue ceritain dari awal kali ya. Boleh, boleh. Untuk cerita dari awal, jadi gue tuh rencana berangkat sama teman-teman gue tuh dari sini jam 4 sore karena supaya gue naiknya tuh habis maghrib lah. Karena biar nggak terlalu malam banget kan. Jadi lu berencana naik tuh malam? Emang rencananya malam, jadi biar bisa dapet gimana rasanya di malam hari di jalur sama rasanya pagi hari juga kan. Itu pertama kali lu naik malam atau emang? Itu pertama kali gue naik malam. Oke. Bener-bener pertama kali. Terus gimana tuh? Jadi karena ada beberapa kendala yang akhirnya bikin delay keberangkatan, akhirnya berangkat itu sekitar jam setengah 8 malam dari Cikarang. Nah, pas udah berangkat tuh, gue sama teman-teman gue kebanyakan berhenti juga karena istirahat dan makan segala macam juga, isi bensin. Nah, pas gue nyampe tuh, kebetulan gue tuh ngelewatin jalur Putri, via Putri. Gue nyampe di Simaksi itu kurang lebih jam 12 malam. Dan lu tetap maksain naik tuh? Tetap, karena kan ngejar waktu juga kan, dan kebetulan teman gue ada yang kerja juga. Gue itu tuh hari Sabtu, pokoknya jam 12 malam gue nyampe di Simaksi. Terus udah kelar Simaksi segala macam, kita siap-siap ulang, barulah jam setengah 1 malam itu kita naik. Berarti malam minggu lah ya lu naiknya? Malam minggu gue naik. Tapi pas itu naik cuma rombongan lu doang atau ada rombongan lain? Pas gue naik tuh bener-bener rombongan gue doang. Dan pas gue berhenti karena ada teman gue yang sakit juga, yang kurang enak badan lah. Dia juga baru naik lagi. Itu tuh ada 2 bapak-bapak yang turun, bener-bener 2 orang doang. Terus setelah itu gimana tuh? Jadi pas bapak-bapaknya turun, gue nanya kan sama teman-teman gue, Pak di atas ada lagi nggak yang naik? Dan bapak-bapak ngomongnya tuh udah nggak ada, bener-bener cuman gue doang. Dan akhirnya bapak-bapak udah turun, kita juga kebetulan udah kelar istirahatnya, teman gue juga udah mendingan lah, udah istirahatnya udah cukup. Kita lanjutlah naik, bener-bener pelan-pelan. Nah pas kita lagi naik itu, nggak lama tuh ada yang nyusul dari belakang, rombongan, kurang lebih 1 atau 2 rombongan, yang satu rombongan itu kurang lebih kayak 5 orangan lah. Itu kita akhirnya naik bareng juga, dan karena gue bawa temen yang lagi kurang sehat juga, akhirnya si rombongan ini duluan lah. Dan kita juga istirahat lagi, kebetulan kita banyak istirahatnya karena teman kita juga ada yang sakit kan. Nah terus ketemulah di pos 2 atau pos 3 gitu, pokoknya yang ada tempat istirahatnya kayak jamur gitu atas atapnya. Pos 3 sih Kayak pos 3 harusnya. itu. Ya gue istirahat di situ, ngobrol-ngobrol segala macem, minum. Terus naik lagi sebentar. Nah pas naik itu ada rombongan yang ngomong ke rombongan gue, bang, tadi ada yang lihat pendaki nggak sendiri? Dia nggak pakai headlamp, bener-bener udah bawa badan doang gitu. Nggak bawa carrier? Nggak bawa katanya. Dia nanya ke rombongan gue. Terus gue sama yang lain bingung kan, karena bener-bener di situ tuh cuman gua sama rombongan yang tadi ketemu itu, nggak ada lagi yang sendiri. Iya, nggak ada yang bener-bener naik sendiri tuh, nggak ada. Terus gue bingung kan sama teman-teman yang lain. Ya udah akhirnya gua sama teman-teman cuma jawab enggak kok, nggak ketemu, nggak ada orang yang naik lagi sendiri, apalagi kan itu tengah malam. Terus nggak lama dia duluan. Terus gua lanjut lagi sama teman-teman gua tuh. Nggak lama ketemu lagi nih sama... Itu udah jam berapa pas di pos 3 tuh? Pos 3 tuh kurang lebih gue jam kayaknya setengah 2 apa enggak, jam 2 lewat lah. Berarti kehitungannya lu cepet ya naik ya? Ya lumayan cepet karena kan sepi juga kan, nggak yang banyak ngobrol juga jadinya kan sama rombongan lain. Gue naik, terus ketemu lagi tuh sama rombongan yang nanyain tadi. Terus tiba-tiba dia nanya lagi ke gue,
ke rombongan gue lah, nanyain, bang, nyium bau melati nggak? Tuh gue udah bingung tuh, udah kayak yang, ini udah aneh banget nih. Udah ada pertama nanyain orang daki sendiri, sama yang kedua nanyain, bang nyium bau melati nggak? Gue udah bener-bener, aduh gimana ya, ini mau dilanjutin naik atau enggak nih? Tapi di rombongan lu nggak ada yang nyium? Rombongan gue sama gue pun nggak ada yang nyium sama sekali dan nggak ada yang lihat sama sekali. Berarti rombongan ini doang. Rombongan ini doang nih. Gue sama teman-teman gue yang lain kayak yang ini lanjut apa enggak nih? Gue udah mikir kayak gitu, udah mikir mau turun lagi, dan karena ada teman gue juga yang kurang sehat, takutnya malah dia yang makin kenapa-napa kan. Betul. Daripada maksain Iya, juga kan. iya. Tapi akhirnya tetap maksain Akhirnya kan. gue sama teman-teman gue tetap mutusin dan kayak ya udahlah nggak usah dipikirin juga kan. Nah akhirnya lanjut, gue sama teman-teman gue tidurlah di jalur tuh. Kalau nggak salah itu tuh udah mau nyampe pos 4. Tidur di jalur, bener-bener di jalur karena ada yang sakit dan ada yang baru pertama kali naik juga kan. Jadi tidur di jalur, pokoknya gue tidur kurang lebih jam 4 deh. Jam 4 subuh lah. Terus akhirnya udah kelar, bangun terus sarapan segala macem. Berangkat lagi tuh jam 7 pagi. Itu gue berangkat, di situ tuh udah mulai banyak rombongan-rombongan yang naik. Terus ada yang bener-bener cuman tektok doang, naik terus turun lagi. Iya, Gak karena bawa kan carrier. setahu gue kan kalau Sabtu Minggu gede pasti ramai banget Iya, kan. iya benar-benar. Berarti lu nggak buat tenda dong saat itu? Gue bawa tenda. Lu bikin di jalur? Gue nggak bikin tenda di jalur. Gue cuman bikin apa namanya, buat alasnya doang tidur. Jadi udah ngerasain bener-bener dinginnya tanah tuh kayak gimana. Pas di gunung, bener-bener udahlah dingin banget itu. Tapi lu nggak khawatir untuk kayak kan iya di saat subuh kayak gitu kan lagi dingin-dinginnya kan? Khawatir hipo nggak? Sedangkan kan temen lu lagi sakit juga. Iya, yang namanya khawatir buat hipo pasti ada lah. Cuman ya kita juga udah siap siaga kalau misalkan ada yang hipo, ya kita kan udah tahu gimana cara ngatasinnya, yang bener-bener kulit harus ketemu kulit, terus kita langsung nyalain api unggun juga kan. Gitu. Nah setelah pagi berarti udah agak kondusif dong? Udah bener-bener kondusif banget. Ketemu sama rombongan juga kan banyak. Terus nggak ada gangguan tuh? Nah kalau pagi tuh nggak ada. Pagi gue aman lah, bener-bener aman banget. Terus gue akhirnya jam 9 apa jam setengah 10 gue tuh nyampe di Surya Kencana, yang dimana tempatnya buat ngecamp kan. Iya betul. Gue akhirnya ngecamp, udah nyampe. Oh pokoknya udah seneng banget lah ngelihat para rombongan kan, yang dimana gue malam hari itu bener-bener ya Lu satu. sendiri. Iya, bener-bener gue tuh naik tuh bener-bener sendiri banget gue rombongannya. Tapi waktu di sana, yang gue tau kan gede ada warung kan? Itu Iya. udah buka nggak? Waktu pas gue naik tuh yang malam-malam itu gak ada yang buka sama sekali. Yang buka tuh cuman beberapa doang, sisanya nutup. Cuman kayak jualannya ditaruh, digantungin, cuman orangnya nggak ada. Dan gue ada satu yang aneh tuh gini. Jadi ada warung, gue tuh kalau nggak salah deket-deket yang mau, kan ada tangga ya, tangga apa gitu gue nggak tahu. Kayak tangga itu. Iya, pos 4 sih ada beberapa tangga sih kayaknya. Iya, di situ. Jadi tuh ada warung dan ada bapak-bapak yang udah duduk sila dan kayak udah tahu gue sama rombongan gue tuh bakalan datang. Jadi dia udah kayak ngeliat gitu tuh duluan. Gue langsung, kok ini orang bisa tahu ya? Maksudnya udah kayak standby aja gitu. Orangnya sebelah kanan. Kalau dari berangkat berarti sebelah kiri. Iya, kalau turun dari kanan. Turun dari kanan, benar. Gue itu tuh bener-bener cuman bapak-bapak sendiri. Terus dia sila, kayak udah tahu aja gue sama rombongan gue tuh datang. Terus pas gue ngelewatin tuh, dia tuh kayak matanya gini nih, ngikutin gitu. Cuman udah abis pas diliatin balik langsung merem gini. Udahlah gue udah nggak medulin itu kan sama teman-teman gue. Lanjut jalan, terus tidur, terus udah nyampe lah singkat cerita di Surken kan, di Surya Kencana. Kita tuh udah ya udahlah di situ istirahat lebih banyak lagi. Terus ngediriin tenda, sarapan segala macem. Udah di situ tidur bener-bener pules. Pokoknya tidur tuh kurang lebih jam 11 apa jam 12 siang gitu. Sampai jam 4:30 sore. Karena bener-bener badan capek juga kan.
Berarti ini lu naik turun tuh emang sengaja buat malam. Sebenarnya nggak disengaja, cuman ya balik lagi karena kan ada pertama delay ngaret pas keberangkatan dari sini ke ke jalur putrinya, ke via putrinya. Terus temen gue ada yang sakit juga, dan yang ketiga ada yang baru pertama kali naik. Ya, jadi ya mungkin mereka pada tenaganya udah habis juga kan, cepet habis juga kan, gitu. Terus udahlah gue tidur tuh nyampe udah pas diriin tenda segala macem. Gue tidur, bangun-bangun jam 4:30. Teman gue ada yang pengen summit, Pengen ke puncak. pengen ke puncak tuh. Nah itu tuh cuman 3 orang doang. Tapi saat itu keadaan lagi cerah kan? Keadaan lagi cerah untungnya. Karena kan bulan ini kan bulan hujan gitu kan. Benar bulan-bulan hujan lah pokoknya. Terus gue naik sama teman-teman gue yang 3 orang ini naik. Gue sama temen gue ini berdua di tenda karena mikirnya kan di jadwalnya itu malam itu tuh turun. Harus sudah turun Pokoknya malam tuh. Karena besok ada yang kerja. Oke. Tuh. Nah ternyata beda cerita pas sudah kejadian itu tuh. Tapi yang bertiga naik itu kan udah hitungannya udah mau maghrib dong. Mereka aman-aman aja, nggak ada gangguan. Nah ini dia. Jadi kebetulan kan yang sakit ini kan ikut ya naik summit juga, ikut ke puncak juga kan. Jadi pas mereka naik tuh karena kan bangun kan jam 4:30 sore. Terus ya mereka kan prepare dulu lah, siap-siap segala macem. Dan akhirnya jam 5:15 barulah naik tuh ke puncak kan. Naik. Nah terus pas udah naik tuh kan mungkin mereka foto-foto dulu atau segala macem lah ya. Gue juga nggak tahu lah. Turun tuh mereka nyampe ke tenda jam 9, yang harusnya tuh jarak dari puncak ke tenda tuh nggak selama itu. Iya, setahu gue paling cuma sekitar 30 menit sih paling lama kan. Nah, itu dia, karena itu untuk naik. Kalau untuk turun bisa harusnya lebih cepet dong. Iya. Nah, jadi mereka tuh ngomong tuh ke gua sama teman gue yang di tenda ini yang cuma berdua. Mereka ngomong naik tuh cuman ya setengah jam lah ya, setengah jam lah kurang lebih lah. Tapi turun tuh mereka nyampe tenda tuh jam 9. Pas ditanya tuh mereka tuh benar-benar nggak ngelihat tenda gua sama sekali. Bener-bener kayak udah digelapin banget lah. Jadi si lampu nggak kelihatan segala macam. Mereka bahkan sampai bolak-balik ke, tahu kan kalau di Surken kan ada gapuranya ya? Iya. Kayak gapura gitu kan. Yang warung-warung mulu. Iya, yang pelangnya tuh. Nah, ya di situ. Mereka tuh bolak-balik ke situ. Bener-bener nyariin tenda. Itu tuh nggak ketemu sama sekali sampai jam 9 tuh baru sampai tenda. Tenda lu tuh posisinya deket pas jalur banget atau? Enggak, pas jalur banget. Rada masuk lagi, rada di berbau pohon lah. Berarti kan ini kan jalur. Gue rada sinian nih. Sebelah kalau dari sini sebelah kanan lah. Sebelah kanan ya. Iya. Itu tuh pas mereka nyampe, gue nanya sama teman gue tuh yang di tenda, lu kenapa kok lama banget? Dia buat tenda tuh bener-bener gak kelihatan, udah bener-bener gelap banget, kayak ada yang nutupin gitu. Dia bilang tuh gitu. Terus itu udah bingung nih, ini turun apa enggak nih? Malah yang tadinya pas naik itu sakit, pas naik gunung itu sakit malamnya. Nah yang satunya malah yang sakit pas turun. Ada lagi yang satunya sakit, nambah lagi. Jadi yang naik kan ada yang sakit tuh satu. Iya. Itu sembuh. Itu nggak kenapa-napa malah. Itu udah sembuh terus ganti yang lain. Yang satunya sakit, turun-turun. Bener-bener kayak yang bibir udah pucet, terus badan tuh anget, segala macam tuh udah, wah ini udah bingung nih. Turun apa enggak nih malam ini? Karena kan kepikiran yang pertama itu ada yang kerja, dan yang kedua gue ada janji sama teman gue buat balikin barang kan ke dia. Udah mikir nih, terus gimana ya? Terus akhirnya gue sama teman gue kan kebetulan udah bikin makan kan buat mereka yang turun juga kan. Jadi mereka nggak usah capek-capek. Ya udah makan segala macem. Nah yang sakit ini pas turun disuruh tidur duluan. Karena kan ya kasihan juga sampai udah pucet gitu sih soalnya mukanya. Pucet karena capek gitu, bukan karena hipo kan? Enggak, bukan karena hipo.
entah karena capek, entah karena yang lain juga. Gue juga nggak ngerti tuh kalau masalah itu, karena gue nggak naik kan ke puncak. Ini yang sakit tuh yang naik bertiga atau? Yang naik bertiga. Itu dia. Anehnya padahal dia tuh bener-bener seger pas naik tuh dari Simaksi. Dan anehnya itu pas turun puncak tuh dia tiba-tiba sakit. Itu dia. Udah kayak yang ini kita turun nggak nih malam ini. Tapi pas malam itu masih ada masih ada rombongan lain nggak atau lu tinggal sendiri? Itu tuh jadi gini, pas gua keluar tenda sama teman gua berdua yang stay doang di tenda tuh yang gak naik. Gua kan mau nyari sinyal lah, ya iseng-iseng aja lah sekalian jalan-jalan kan. Itu tuh benar-benar kosong, gak ada, cuman tenda gua doang. Nah terus pas balik lagi ke tenda, nah gua tuh mutusin buat turun duluan berdua sama teman gua yang gak naik ke puncak ini. Terus lu ninggalin temen lu yang sakit itu? Iya, jadi gini, gua sama teman gue ini berdua bener-bener mutusin buat turun. Kalau misalkan emang si temen gue ini yang gue janjiin balikin barang hari itu juga, kalau dia masih bisa toleransi, ya gue bakalan nunggu di Simaksi. Gue tidur di Simaksi sama teman gue. Kalau misalkan emang nggak bisa, ya udah gue balik dulu ke Cikarang, terus gue balik lagi ke Simaksi kan. Nah udahlah, gue akhirnya mutusin, gue berunding lah tuh sama teman-teman gue. Berempat, karena yang satunya sakitnya itu tidur duluan kan. Gue berunding berempat, akhirnya gue mutusin lah buat turun berdua. Nah anehnya pas gue turun, gue udah prepare segala macem sama teman gue berdua, tiba-tiba ada tenda tuh warna, gue inget banget warnanya tuh warna kuning. Terus kan kalau di tenda kan dalam suka gantungin lampu ya. Iya. Nah ada lampunya di dalam, dan ada orang di luar, ada orang di depan tendanya itu, ada orang dewasa sama anak kecil. Temen gue iseng dong, dia bilang, Jal, ada orang tuh, perasaan tadi nggak ada deh. Gue langsung di situ kayak, duh gimana ya, perasaan tadi nggak ada nih. Gue udah mikir yang aneh-aneh tuh, cuman balik lagi gue nggak mau mikirin hal itu dulu karena kan takut terjadi yang aneh-aneh lagi kan. Tapi itu posisi tendanya jauh nggak buat tenda lu? Jauh banget sama tenda gue. Jadi kayak nggak mungkin juga lu nyamperin di sana gitu? Nggak mungkin juga gue buat nyamperin ke situ kan. Terus ya gue ngeliat tuh ada lumayan lah orangnya tuh kurang lebih ada 8 apa 7 gitu, disenterin sama temen gue. Anehnya pas disenterin itu si orang itu bener-bener cuman bener-bener berdiri doang gitu, dan anak kecilnya tuh cuman diem juga sama berdiri, kayak ngeliatin ke arah gue sama temen gue. Gak ada kayak yang suara teriakan atau obrolan pun gak ada sama sekali. Itu udah bener-bener hening banget. Jatuhnya ya mereka kayak manakin lah, kayak patung. Karena kan setahu gue sih kalau di Surken tuh pasti rame kalau malam tuh. Itu dia. Iya kan? Itu dia. Gue udah bener-bener bingung tuh di situ, mutusin turun apa enggak nih. Karena ya dari pas masih di Surken aja, perjalanan gue buat turun aja tuh udah yang ada hal kayak gini loh, yang cuman ada orang diem dan bener-bener gak ada suara sama sekali. Di situ gue udah sama temen gue sebenarnya udah ragu kan, mau balik lagi ke tenda, udahlah turun besok aja. Cuman ya itu balik lagi kayak hal yang tadi gue bilang. Udahlah akhirnya kita turun. Nah pas turun ini gak tahu kenapa gue sama temen gue itu ada di jalur yang beda, bukan pas kayak pendakian lagi. Di jalur yang mana maksudnya? Lu Jadi, salah jalur emang? Gue nggak tahu salah jalur apa gimana. Pokoknya gue sama teman gue tuh inget banget nggak nemuin yang namanya itu pohon tumbang. Itu tuh, aduh gue lupa di mana itu letaknya. Pokoknya bener-bener nggak ada yang nemuin pohon tumbang. Tapi pas turun tuh itu udah beda banget jalurnya. Kayak yang kayak semak-semak, kayak alang-alang mulu di pinggir-pinggiran, terus tiba-tiba ada pohon tumbang gede. Padahal pas naik tuh gue bener-bener sama teman gue tuh inget banget nggak ada yang namanya pohon tumbang.
Karena yang gue tahu tuh di Gede tuh ada jalur baru sama jalur lama. Bisa jadi lu masuk ke jalur lamanya. Nah, gitu. mungkin itu dia bisa jadi kan, gue masuk ke jalur lama. Terus akhirnya, Tapi buat masuk ke jalur lama pun kalau dari atas orang kadang nggak ada yang tahu gitu. nah itu dia, gue nggak tahu kenapa, tapi gue bisa masuk ke jalur itu. Biasa kalau gue sih biasanya dari yang gue tahu tuh dari pos 4 yang ada warung itu lurus. Mungkin lu dari situ kali salahnya. Bisa jadi kayak gitu, soalnya kan gue turun malam ya, jadi nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Iya, gue bener-bener udah ngikutin jalan yang ada, yang udah disediain, ya udahlah gue ikutin ke situ. Udahlah gue turun sama temen gue berdua, bener-bener ya udahlah kita kalau ada yang capek satu, udah kita istirahat dulu lah, terserah mau berapa lama. Udah turun, pas turun tuh gini, jadi gue sama temen gue tuh nemuin di jalur tuh ada yang ini pohon, tengah-tengahnya itu jalan, di sebelah sini juga ada jalan. Gue ngambil di jalan-jalan yang tengah ini di antara dua pohon kan. Jadi di si pohon ini di bawahnya itu ada tanaman kayak alang-alang. Tahu nggak sih lu alang-alang yang adalah pokoknya lu Iya, pasti tahu. pasti pernah lihat lah alang-alang. Jadi si alang-alang ini di samping-samping si pohon ini dia tumbuh tiga bertiga daun doang gitu panjang. Nah gue pas jalan udah mau ngedeketin tuh si alang-alang yang tengah ini dia tuh gerak sendiri dan geraknya tuh muter. Dia doang gitu. Itu doang, satu doang di sebelah kiri, bener-bener muter kenceng banget. Gue masih positifnya ya ini kayaknya angin deh. Walaupun emang sebenarnya angin juga nggak mungkin sampai muter sekencang itu kan, apalagi daunnya muter gitu. Kan harusnya kalau angin kan gini kan. Dan itu cuma satu daun Satu doang. doang. Pas gue udah nyampe di antara si alang-alang ini, nggak lama yang daun yang lainnya, daun alang-alang yang lainnya itu gerak. Geraknya tuh yang pelan. Ini baru angin nih, gue langsung dalam hati kan. Iya, benar juga sih. Bener-bener langsung kayak dalam hati, wah ini baru angin nih. Berarti yang tadi tuh yang muter-muter itu apa? Gitu kan. Kira gue turun lagi, lanjut. Terus gue jalan lumayan jauh juga dari situ, ketemu lagi lah. Berarti pas lu di jalur yang semak-semak itu, lu nggak nemu warung dong? Gue nggak sempet nemu tuh pas yang turunan dari Surken. Iya, turunan dari Surken. Pokoknya deket-deket dari mau ke Surken lah. Itu tuh ada warung di situ. Yang di bawah. Abis itu udah Nggak ada. Bener-bener udah yang kayak udah semak-semak kanan kiri, udah kayak jurang. Oke, gue udah bingung nih kok warung perasaan nggak nemu-nemu, jauh banget. Perasaan pas naik deket nih, gitu kan. Terus gue jalan lagi, ngelanjutin turun, ketemu lagi lah sama pohon yang kayak gitu lagi. Gue bingung, ini kita tuh jalan nggak sih sebenarnya? Atau cuma di situ diputerin? aja? Itu dia. Tapi lu lihat jam nggak? Lu turun jam berapa berarti? Gue turun tuh jam kayaknya jam setengah 12 gue baru turun tuh. Agak iseng ya turun jam 12. Itu dia. Terus sampai yang tadi pohon itu berapa jam? Itu sebentar sebenarnya, kayak cuman ya 20 menit lah. 20 menit lah gue nyampe di pohon itu. Dan akhirnya ketemu lagi lah sama pohon yang kayak gitu. Sama persis semua. Persis, cuman yang bedanya di tanaman yang hidup di bawah pohonnya ini. Kan yang tadi yang gue bilang kan pertama alang-alang. Nah yang kedua ini gue nggak tahu tanaman apa, pokoknya daunnya lebar gitulah. Gue nggak tahu. Gue udah mikir tuh, gue udah berhenti dulu. Berhentinya tuh gara-gara awalnya bingung ini jalan kemana nih. Gue cuman diem dulu. Ini perasaan pohon yang tadi deh. Apa cuman perasaan gue doang nih? Udahlah, kira gue tetep lah pede lah buat lanjutin jalan kan. Lu nggak nanya temen lu? Teman gue juga bingung. Gue nanya ke dia, kan namanya adalah Randy. Ren, ini jalannya kemana? Gue bilang gitu. Wah, Jal, gue nggak tahu deh kemana ya. Nih Ren, ada jalan, mending kita kesini aja nih. Gue bilang gitu. Ya udah Jal, udah lanjut jalan. Gue di belakang lu, dibilang gitu kan. Lanjut, ketemulah si pohon ini lagi nih. Yang udah gue mikir ini
diputerin apa enggak, ya udahlah gue tetap aja jalan. Jadi ada di bawahnya itu sekarang yang tanaman yang daunnya lebar itu sama kayak tadi, di tengah-tengahnya itu si daun yang di tengah-tengah ini itu muter kencang lagi. Gue masih mikir angin gak ini mah, angin lah. Cuman kalau dipikir-pikir lagi angin gak mungkin sekencang itu dan geraknya tuh muter, nggak yang ngelambai gitu loh. Bener, kan? maksudnya kayak gini doang kan? Iya, ngelambai. Cuman itu muter, bener-bener muter kayak ada yang muterin kan. Gua lewat, pas banget udah nyampe di antara dua pohon ini, nggak lama tiga-tiganya ini, yang limanya ini, dia itu gerak gara-gara angin. Geraknya itu bener-bener yang bener-bener kena angin ya, yang kayak gini. Gerak lagi. Gue mikir ini kayaknya baru angin nih, berarti yang tadi apa? Gue dari situ udah ya iyalah nih, kenapa lagi harus kayak gini kan? 2 kali berarti itu kayak gitu. 2 kali itu. Pas turun lagi, gue udah ngelewatin pohon itu, nggak lama ada suara siulan. Bener-bener orang kayak siul dan itu kencang banget. Lu nggak curiga kalau itu burung? Gue nggak curiga. Itu nggak apa ya, siulan burung tuh nggak yang kayak gitu, tuh bener-bener kayak siulan manusia. Terus gue nengok ke teman gue, cuman teman gue diem aja, dia nggak ngomong apa-apa. Pas gue nanya, lu denger nggak suara siulan tadi? Enggak, orang nggak ada suara siulan apa-apa. Berarti cuma lu doang? Cuman gue doang. Terus nggak lama gue turun lagi, nggak lama suara ketawa. Kenceng juga? Kenceng, di gue kenceng. Dan itu suaranya tuh cewek ketawa. Tapi temen lu denger gak kalau yang itu? Gue nengok lagi ke dia, dan dia pun nggak ada respon apa-apa. Bener-bener yang kayak nggak ada ngedenger atau nggak ada ngerasain apapun. Itu gue langsung diem dulu. Gue yang make speak. Ini kita kemana? Ya udahlah, gue diem dulu. Tuh, ini suara udah aneh-aneh nih. Udah ada pertama siulan, terus sama yang terakhir teriakan kan. Itu udah jam berapa? Itu, jam berapa ya? Kayaknya masih jam 1 apa jam setengah 1 gitu. Gue udah, ya udahlah, udah lanjut aja jalan lah. Terus lanjut turun lagi, terus nggak lama dari jauh tuh ngelihat kayak ada pendaki yang turun, gerombolan gitu. Karena gue ngelihat ada lampu. Berarti di depan lu? Jauh. Iya. Rada jauh, cuman kan kelihatan ada headlampnya kan. Gue bilang sama temen gue, itu kayaknya ada rombongan deh. Gue dengan pedenya, gue sama temen gue dengan pedenya, iya tuh ada rombongan. Gimana kalau misalkan kita kejar nih rombongan, siapa tahu bisa bareng kan, daripada berdua doang iseng. Udahlah, lanjut jalan. Cuman anehnya pas turun itu, nggak lama dari gue ngomong itu, gue kan lanjut jalan. Tiba-tiba tuh si headlampnya ini udah hilang. Orang-orang tuh, jadi si rombongan itu tiba-tiba nggak ada. Tuh. Itu sama sih kejadiannya kayak gue, cuman bedanya tuh kalau gue itu di jalur Cibodas waktu itu. Oh, lewat jalur Cibodas? Iya, sama malam juga. Dan lagi posisi turun juga. Dan rombongan gue juga terakhir gitu kan. Iya. Namanya rombongan terakhir pasti kan kayak ngarepnya ada temennya gitu kan, biar gak sepi-sepi banget. Dan sama kayak gitu kejadiannya. Berarti lu ngeliat rombongan dari jauh? Iya. Tapi pas lu deketin? Ya udah nggak ada. Nggak ada. Dan itu pun sama headlamp gitu bentukannya. Wah, itu nggak tahu tuh apa tuh sebenarnya tuh. Nah itu makanya kayak apa emang di Gede itu yang gue tahu ya, di Gede tuh emang ada beberapa pendakian yang bukan pendaki gitu, maksudnya kayak yang gentayangan gitu. Oh, kayak pendaki abadi lah gitu ya. Jadi lu bakal ngeliat si pendaki itu terus. Ya, yang gue tahu sih rumornya kayak gitu. Berarti yang gue lihat sama teman gue itu rombongan ya sebenarnya bukan rombongan. Mungkin bisa jadi juga. Ya kan? Tapi setelah itu lu ada lihat yang lain? Nggak ada, bener-bener gue tuh turun berdua doang, nggak ada yang lain lagi. Karena gue mikirnya itu tuh rombongan gue bisa bareng sama dia loh, biar nggak sepi-sepi banget kan, gue berdua kan.
Dan ternyata pas gua turun gak lama tuh melanjutin perjalanan, si headlampnya itu hilang, nggak ada lampu sama sekali. Udahlah gue lanjut turun. Terus pas lanjut turun tuh gue sempet kesasar sama teman gue. Pas gue jalan terus ikutin jalan, malah diarahin ke jurang. Tuh Sebelah kiri. Nah, udah bingung tuh di situ. Ini gimana ya? Kok bisa tiba-tiba ada di sini? Udah bener-bener gue mikirnya kayaknya ini disasarin deh. Kayaknya gue hilang gitu. Iya, kayak gue bakal hilang deh. Gue mikirnya udah bakalan hilang deh pokoknya. Cuman yaudah gue balik lagi, udahlah tetap lanjut jalan aja karena di sebelah kanan rada serong kanan tuh ada jalan lagi. Udahlah gue ngambil ke situ sama teman gue. Lanjut jalan cukup jauh lah dari situ, dari yang jurang itu. Gak lama gue disasarin lagi ke yang bener-bener itu tuh udah jurang banget, nggak ada jalan lagi. Kanan kiri udah jurang banget. Depan sama kiri sama serong kanan tuh udah jurang. Akhirnya lu mutusin buat muter balik atau gimana? Tadinya udah mau mikir kayak gitu buat muter balik, kayaknya kita salah jalan. Itu tuh sebenarnya buat dipikirin tuh bukan karena salah jalan ya, dipikirin itu lebih ke kayak yang disasarin aja sih. Mungkin karena udah capek juga gitu kan. Mungkin. Karena lu udah digangguin pas di atas sebelumnya udah Iya, udah ada yang ketawa, udah ada siulan. Iya, bisa jadi sih dari situ gue capeknya juga kan. Iya bener. Ya gue udah mikirnya udah ya hilang dah gue ini mah. Pemikiran lu udah jelek banget kan. Iya. Gue udah bener-bener capek banget, udah pasrah aja lah, ya udah hilang tuh. Gue udah mikir gitu kan. Terus temen gue kebetulan ngeliat burung hantu di situ kan, banyak satwanya juga kan. Ngeliat burung hantu, dia manggil gue, Jal sini deh. Gue mikir udah aneh nih, wah ini kenapa lagi nih tiba-tiba nyuruh ke sini. Ya udah gue samperin, Jal lihat Jal, ada burung hantu, dia bilang gitu kan. Ngeliatin dulu sebentar. Terus burung hantu udah pergi, nemu jalan di situ, nemu jalan buat ngelanjutin jalan ke bawah kan. Gue langsung mikir, kayaknya ini burung hantu buat ngebantu deh, apa gimana gue nggak ngerti. Mungkin buat nolong lu kali gitu. Mungkin itu dia. Terus udahlah gue nemu jalan lagi ke bawah. Sudah jalan terus ke bawah, nggak lama ada kayak apa ya, pertigaan gitu yang bener-bener bikin bingung di situ. Kita ngambil ke kanan apa ke kiri nih. Teman gue tiba-tiba bilang, udah Jal, ke kanan aja. Ini anak soalnya dari awal tuh nanyanya ke gue terus. Jal ini kemana, tapi ini jadi sedari awal tuh lu yang mutusin, bukan dia. Gue yang mutusin. Terus tiba-tiba pas di pertigaan ini tiba-tiba dia bilang, Jal ke kanan aja. Ya udahlah gue ikutin ke kanan, terus akhirnya nyampe lah di pos yang apa, yang ada kayak atap jamur itu, pos 3 ya, pos 3. Sampai di situ kita berdua istirahat. Berarti lu nyampe pos 3 jam berapa? Gue nyampe pos 3 tuh kayak jam 3 apa jam setengah 3 gitu. Soalnya kan kalau turunnya kan cepet kan. Iya berarti hitungannya lumayan lama lu turun. Iya. Pokoknya beda lah sama naik waktunya. Nyampe di pos 3 itu gue istirahat kan. Di situ temen gue udah pucat. Kenapa? Dia lihat apa gitu? Kalau untuk lihat, gue nggak nanya lebih dalam lagi di situ kan. Gue cuma ngeliatin dia pucat tuh, gue mikirnya dia bakal sakit kan. Terus kita istirahat lama juga tuh di situ. Akhirnya udah kelar minum segala macam, istirahat. Dia udah gitu pas istirahat dia diam mulu. Gue ngerinya kesurupan kan. Apalagi di situ gue bener-bener berdua doang. Warungnya nggak buka? Warungnya nggak buka. Cuman terang lampu doang lah. Udah dia diem doang di situ. Yaudah gue diem dulu. Gue diem juga kan. Gue bingung mau ngajak ngobrol. Cuman dia capek. Kalau nggak ngajak ngobrol takutnya beneran kesurupan. Kan gue bener-bener berdua kan, nggak ada yang lain. Juga. Iya. Terus akhirnya udah kelar istirahat, mutusin turun. Tapi di pos 3 tuh lu bener-bener nggak ngobrol sama sekali? Gak, cuman kayak, lu mau minum gak? Ya dong, gue mau minum. Udah minum terus ditaro.
Udah. kita mau lanjut jalan jam berapa, gue nanya gitu. Ini jam segini aja. Ya udah, udah kita diam-diaman di situ. Kayak yang, wah dia udah pucet, tatapan tuh udah kosong, udah yang kayak gini dong. Udah kayak gitu, terus wah udah gue bingung juga mau ngajak ngobrol dia. Tapi untungnya aman kan? Guanya aman, gak kenapa-napa. Dianya kenapa? Ya gimana ya, dianya udah bener-bener diem doang, dan kebetulan apa ya, si kakinya dia tuh sakit ternyata. Dan saat itu dia nggak bilang ke lu? Nggak bilang, pas di pos 3 itu nggak bilang. Terus pas lanjut perjalanan turun, nggak lama tuh nyampe di yang kanan kirinya tuh kayak kebun gitu, kebun sayuran gitu. Berarti udah nyampe bawah dong? Udah hampir nyampe lah, karena kan kita masih di jalur sebenarnya itu. Kanan kirinya itu kebun kayak sayuran gitu, gua nggak tahu lah, kayaknya sayuran itu. Nah di situ singkat cerita temen gua istirahat lagi karena kakinya sakit. Dia baru bilang tuh di situ ternyata kaki dia sakit. Terus? Istirahat, gua kan posisi ada di depan terus kan, dia di belakang gua. Kita berdua sama-sama pakai headlamp dan bawa satu lampu emergency yang kecil lah, bener-bener kecil itu. Dia di belakang gua, dia bilang, Jal, tar dulu Jal, kaki gua sakit, dia bilang gitu. Jadi lah gua di depan, karena gua di depan, gua langsung nengok ke belakang, pakai lampu emergency juga kan. Gua senterin ke belakang, dia sambil kayak posisinya tuh nyentuh kaki gitu kan, kayak ruku gitulah. Gue lihat di belakang gue tuh ada kayak sosok kuntilanak yang badannya tuh gede banget. Itu tuh rada lumayan jauh lah dari teman gue. Cuman kayak diem aja, ngeliatin gitu, diem. Gue pas nyenterin ke teman gue tuh udah yang kaget aja sendiri kan. Gue mau bilang juga takutnya teman gue panik karena kaki lagi sakit juga kan, kasihan. Kira gue arahin lagi, gue balik lagi ngadep ke depan, dan gue berharap pas gue balik ke belakangnya udah hilang. Ternyata Si kuntilanak ini makin deket. Itu dia. Berarti lu lihat jelas mukanya? Wah jelas banget. Gue kan mata gue min ya, gue pakai bawa kacamata, itu gue lihat jelas banget. Kayak gimana? Badan tuh gede, bener kayak di cita-cita tuh yang bawahnya putih, pakai pakaian putih, sampai ke kaki-kaki juga putih pakaiannya. Gitu. Ketutup lah pokoknya, badannya gede, terus rambutnya panjangnya tuh ya bener-bener panjang kayak cewek lah, sampai ke punggung segala macam. Mukanya tuh yang muka hitam, terus kayak hancur gitu, kayak gosong hancur gitu. Padahal itu gelap. Itu karena gue kan pakai gitu. Emergency kan. Itu makin deket, pas gue senter lagi ke belakang. Wah itu udah makin jelas lagi mukanya. Jadi pas lu ngebalik lagi dia makin dekat gitu. Makin dekat. Pokoknya pas gue senter ke belakang tuh tiba-tiba udah deket aja, udah makin deket gitu kan. Itu pas makin deket gue lihat detail mukanya tuh kayak yang udah gosong, hancur, terus kayak yang lu tau gak sih kayak ada lubangnya gitu di setiap muka, dan matanya tuh kayak full hitam itu, nggak ada putihnya segala macam. Akhirnya lu putusin cabut atau udah ya udah gitu diem aja di situ? Pas gua lihat si sosok ini, gua langsung balik badan lagi kan ke depan. Gua nggak ngomong ke teman gua. Terus gue akhirnya ngeberaniin diri lagi buat ngecek teman gue dan nengok ke belakang lagi. Untungnya itu udah hilang. Udah nggak ada. Akhirnya anehnya gini, pas si kuntilanaknya ini udah hilang, temen gue tiba-tiba udah langsung kayak mutusin, ayo Jal, lanjut lagi. Udah kayak yang udah baik-baik aja, nggak ngerasain sakit lagi. Kakinya udah kayak sembuh lah. Kakinya udah kayak yang udah jalan normal aja, nggak ngeluh sakit gitu loh. Ya udahlah, lanjut jalan lagi ke bawah. Pokoknya tuh pas di perjalanan gue nemu tuh kayak di tengah kebun tuh kayak ada
bangunan gitu, kayak semacam kalau di sawah kan suka ada gubuknya Saung gitu gitu. kan, kayak saung gitu. Gue nengok lah ke kanan, gue senterin, gue iseng kan, karena kan udah kebun-kebun lah, udah deket juga kan, nggak mungkin ada yang aneh-aneh. Gue liatin, gue senterin ke sebelah kanan, ke kebunnya. Wah itu ada lagi di situ, Apa sosoknya? kuntilanak juga. Lu sempat berpikir itu sosok yang sama atau yang beda? Gue mikirnya itu sosok yang sama sih, karena badannya itu sebenarnya kalau untuk badannya lebih lebar lagi, dan mukanya itu sama, bener-bener udah yang kayak hancur aja. Berarti cuma kayak beda ukurannya aja. Beda ukuran aja. Ini lebih dia lebih lebar. besar. Dan di situ gue nggak ngomong ke teman gue cuman senterin ke kanan ke kebun, terus gue langsung diem dulu ngeliatin, tuh ini yang tadi nih mukanya hancur nih. Terus akhirnya gue nggak ngomong ke teman gue lanjutin perjalanan. Kenapa? Temen lu kenapa digangguin apa? Kalau temen gue, dia itu pas yang gue ngedenger suara siulan sama yang teriakan itu, ketawa itu, ternyata temen gue ngedenger suara gong. Berarti beda dong. Beda. Dan soalnya pas sudah nyampe Simaks itu, Gong yang cuma kayak sekali doang gitu atau doang, cuman sekali doang kayak deng gitu doang kan. Gue di situ cerita, dan ternyata bener-bener temen gue tuh nggak ngedengar apa yang gue denger, dan nggak ngelihat apa yang gue lihat. berarti yang semuanya benar-benar beda. Bener-bener beda banget. Di gua ngedengernya siulan sama ketawa perempuan, temen gua ngedenger suara gong gitu kenceng. Dia cuma denger suara itu aja. Suara itu doang. Dan ternyata pas dia ngedengar suara itu, dia tuh udah diem di belakang gua tanpa gua sadarin. Pas gua jalan jauh tuh, dia baru nyamperin gua di belakang. Berarti sempat ketinggalan gitu. Sempat ya ketinggalan lah, nggak yang jauh banget, jadi masih ngeliat gua lah. Terus dia ngelihat apa di sana? Kalau ngeliat yang gua yang dia kasih tahu ke gua tuh cuman ada ngeliat beberapa makhluk doang. Cuman dia nggak ngeliat kuntilanak yang gua lihat. Dia ngelihatnya kayak yang di pos 4 lah pokoknya. Di pos 4 tuh dia ngelihat kayak orang bapak-bapak itu tuh, badannya ya lumayan tinggi, terus mukanya tuh nggak yang hancur banget, rambutnya tuh ya rambut kayak manusia normal. Di situ dia ngelihat itu, terus ngelihat ada perempuan juga, cuman dia nggak ngomong pas di situ. Mungkin pas di pos 3 itu yang dia pucat itu, mungkin dia ngeliat itu, cuman dia nggak cerita ke gua. Udah Itu baru bener. akhirnya lu nyampe jam Gue nyampe di Simaksi itu jam setengah limaan lah. berarti lu lama juga ya turun. Iya, karena kan ya itu disasarin 2 kali, terus ketemu pohon yang sama. Karena mungkin di situ pikiran gue juga Udah kayak jelek gitu. udah jelek aja, kayak ini kok balik lagi ke tempat ini, terus ini kayak disasarin deh, kayak gue sama temen gue nggak bakalan bisa turun lagi deh, udah hilang gitu. di situ. Cuman ya untungnya gue sama temen gue ya udahlah, pede aja buat ngelanjutin jalan kan. Itu dia. Berarti nyampe kan jam setengah limaan kan. 5. Terus temen lu yang 3 itu gimana? Temen gue yang 3 itu lanjut, mereka masih nginep di atas tidur, dan mereka turun besok paginya Pas udah ada pas udah ada matahari gitu. Dan ternyata pas gue turun itu, gue nanya ke si abang-abang yang di Simaksi kan, nggak ada yang naik lagi dan nggak ada yang turun juga. Jadi bener-bener gue berdua doang sama teman gue. Berarti yang yang turun. emang si rombongan yang gue lihat pun Nah yang gue lihat itu pun ternyata kayaknya bukan rombongan asli. bukan rombongan asli, bukan manusia asli. Gitu. Itu pertama kali lu naik ke Gede? Itu pertama kali gue naik ke Gunung Gede, dan itu
langsung dapat pengalaman horor kayak gitu, yang cukup horor lah. Ya, emang bukan agak sih, emang horor dan cukup apa ya? Cukup berani juga gitu lu putusin buat naik malam, turun malam. Karena ya mau gimana lagi? Ya waktunya juga sih. Ya, bener juga sih karena ngejar besok kerja juga gitu kan. Itu dia. Tapi kalau untuk gue sendiri kayaknya gue mending nunggu pagi daripada harus turun malam jam 12 malam gitu. Karena lu takut untuk nyasar segala macam. Ya, yang dikhawatirkan ya itulah, takut nyasar walaupun ya gue udah apa ya, pernah lah ke Gede, tapi kan untuk kalau turun malam kayaknya gue harus butuh fokus lebih banyak gitu kan. Apalagi keadaan lu juga baru nyampe paginya, terus malamnya lu harus turun, kayaknya mending nggak usah deh. Mendingan besoknya lagi aja Mending lah besoknya lagi aja. Nggak apa-apa gue bolos, tapi gue selamat gitu. Iya sih, benar-benar. Itu udah, ya gue nekat-nekatan aja lah sama temen gue. Iya, lu nekat banget sih itu kan ya. Bukan nekat-nekatan, emang nekat banget. Karena temen gue juga kerja sih, gue ngejar itu juga. Tapi akhirnya kerja? Akhirnya kerja dia. Jadi ya udah di tempat dia kerja, ya pas di jalan juga untungnya dia banyak tidur juga kan pas perjalanan pulang tuh. Jadi ya mungkin pas di tempat kerja dia udah kayak, ya udah ada tenaga lah. Berarti gitu ya pengalaman pertama kali lu ke Gunung Gede? Iya, yang benar-benar gue pertama kali dan langsung disambut dengan beberapa kejadian yang cukup mistis lah bisa dibilang. Ninggalin kenangan banget dong? Ya, cukup lah. Mau naik lagi ke Gede? Kalau untuk naik lagi pingin, karena kan gue belum sampai ke puncaknya. Cuman gue cuman sampai di Surya Kencana doang. Mau naik malam lagi? Kayaknya enggak deh, gue mikir 2 kali deh kayaknya. Bagus. Oke, jadi gitu cerita narasumber gua kali ini. Buat teman-teman yang mau cerita juga boleh DM ke Instagram, email ataupun WA. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di cerita Kelana selanjutnya.